warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara meeting, online meeting ya, Turki Language Class yang diadakan oleh Scholarship for Us. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Wawan Kurniawan. Saya adalah tim dari Scholarship for Us yang akan menjadi host pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita rapat dengan kerjasama dari Bidan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang sebagai media partner kita, sehingga kita dapat berjalan acara pada malam ini dengan media partner kita. Oke. Mengingatkan pada para peserta untuk standby dari awal hingga akhir pada malam hari ini. Ya. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu materi pada malam hari ini, yaitu Kak Safira Gasani Sabrina. Halo Kak Safir. Halo Wawan. Halo, ya. Kak Safira ini background-nya sangat baik sekali ini ya. Beliau sekarang sedang kuliah di Turki, ya, kuliah di Turki. Untuk pengalaman, kuliahnya di Aban Ezzat Bashar University, ya, S1 Ilmu Pangan. Wow, keren banget ini. Pengalaman organisasi beliau yaitu diantaranya Wakil Sekretaris Umum PPI DK Amerika dan Eropa 2020 sampai sekarang. Kemudian ada Dewan Pengawas PPI Dunia 2020 sampai sekarang juga, dan ada tim ad hoc Pemira 2020 PPI Dunia, dan masih ada banyak lagi pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Kak Safir. Kemudian untuk pengalaman bekerjanya juga ada banyak sekali, diantaranya yaitu pernah menjadi English teacher di Ozal Ilhami Artam Ortau Hulu 2019 ya, tahun kemarin, berarti 2 tahun yang lalu, maaf. Oke. Kemudian untuk email dari Kak Safir yaitu safira.gasani13@gmail.com. Barangkali kalau teman-teman ada keperluan mau biasa sekolah ke Turki, mau kuliah ke Turki, mungkin bisa tanya-tanya juga nantinya ya. Dan tentu akan kita bahas nantinya di pertemuan selanjutnya. Oke. Pada malam hari ini yaitu kita akan meeting yang kedua, tentu dengan pemateri yang berbeda dan isi materinya juga berbeda nantinya ya. Setelah materi disampaikan, nanti tentu akan ada sesi tanya jawab atau Q&A. Dan saya harapkan peserta bisa standby dari awal hingga akhir, karena pertemuan langsung ini kan sesuatu yang sehingga saya harapkan nanti para peserta bisa memanfaatkan untuk bisa belajar Turki, belajar bahasa Turki dengan baik. Oke, langsung saja untuk mengefisiensi waktu, saya persilahkan Kak Safir untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, Kak. Silakan. Oke, terima kasih Wawan. Suara aku udah bisa kedengaran dengan jelas nih. Oke, aku share screen. Boleh di ini nggak, di able share screen? Oh iya, silakan Kak Admin untuk memberikan jadi host pada Kak Safir. Udah masuk belum ini share screen? Sudah. Udah ya? Oke. Aku nggak bisa lihat chat soalnya. Oke, kalau udah masuk, berarti hari ini teman-teman semua, kenalin aku dipanggilnya Safir, jadi teman-teman bisa panggil aku saya Safir, Safap, sama aja. Jadi hari ini materi kita adalah number. Ya. Oh ya, suara aku udah jelas nggak sekarang? Oh, ini masih seperti robot ini Kak, suaranya Kak. Oh iya. Aku mau gimana ya? Oke, this better Kak. Udah jelas nih, masih belum. Mana ya?
Emang aku lagi di hold sih, jadi emang gemar gitu suaranya. Udah jelas sekarang? Oh iya, bisa lanjut aja Kak. Sebenarnya sudah jelas suaranya Kak. Sorry ya, soalnya emang lagi di asrama dan asrama aku lagi penuh gitu, jadi teman-teman aku lagi pada tidur, jadi nggak bisa ini di kamar gitu. Jadi ini di Oke, luar. siap, siap. Jadi kita belajar tentang angka dan number. Kita mulai dari angka 0, kan kemarin update udah dikasih pengantar sama Kak Syafiq ya. Iya. Jadi teman-teman udah tahu dong cara bacanya I tapi yang nggak ada titiknya. Kayak sefer, bir, bir itu 1, iki itu 2, uch itu 3, dot itu 4. Aku nggak bisa lihat, sebentar aku lihat. Nggak percaya. Aku nggak pakai headset. Tapi sekarang suara aku udah jelas belum, Wawan? Suaranya agak bergema sedikit Kak, memang Kak. Tapi kalau aku ngomong jelas nggak? Kalau Jelas. suara, Ya kalau dari sini jelas Kak, tapi agak bergema memang Kak. wah ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, berarti aku lanjutin aja nih. Tidak apa-apa Kak, silakan Kak. Oke. Kalau 4, dot, 5, dash, alte, 6, 7, jadi 8 sekis, 9 dokus, 10 on. Nah, kalau misalnya kelipatan, setelah 10 kan ada kayak 11, 12, 13 itu tinggal ditambahin aja. On, Oke. ditambah 1 tadi itu apa? On bir jadinya. Oke, Kemudian maaf Kak Safir. Maaf ya. Kak Safir. Mungkin kameranya agak diturunkan Kak. Oh, tapi kalau kayak gitu ntar suara aku gema lagi. Oh, Jadi aku masa? deketin ke mikrofon yang di laptopnya itu. Oh, iya, 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 iya. Kalau sekarang gimana? Udah enak suaranya? Jelas aja Kak ini Kak. Oh, Iya. ya udah. Aku takutnya kalian nggak jelas gitu, jadi aku deketin. Ini sudah jelas ya Kak, maaf. Oke. Terus yang 13 onus dan selanjutnya kayak gitu juga. Kalian misalnya mau 19, saya tinggal tambahin on sama ke 9 itu dokus. Jadi on dokus. Nah, kemudian lanjut 20 Yirmi. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, jadi 21 juga Yirmi 1 Bir. Jadi Yirmi Bir, kayak gitu. Kalau 30 Otus, 40 Kerk, 50 Eli, 60 Almas, 70 Yetmis. Mungkin teman-teman kalau mau bisa di SF, di capture gitu. Terus kalau misalnya 1000 itu Bil. Use itu 100. Nah, kalau misalnya 100.000, jadinya Yusdin. Ada nggak sih? Ini ada di 100.000 Yusdin jadinya. Kalau misalnya 9.000, angka 9 kan ada di depan. Nah, jadi kita taruh angka 9-nya. Angka 9 itu bahasa Turkinya apa? Tadi dokus. Jadi dokus ini. Jadi coret nggak sih? Ini jadinya dokus ini. Tuh. Terus 20.000 tinggal ditambahin 20 ditambahin 1.000. Mirni bin. Bin itu artinya 1.000. 1.000 itu bin. Tuh. Selanjutnya juga kayak gitu. Kemudian lanjut ke 1 juta. Nah, 1 juta itu bir miliar. Miliar itu artinya juta. Kalau misalnya miliar juga tetap miliar gitu. Ini Wawan, aku mau nanya dong, kalau misalnya mau nanya berarti di sesi akhir ya. Tadi ini dasar aku mau gedein. Iya Kak, silakan dilanjutkan materinya dulu Kak. Nanti akan ada sesi tanya jawab tersendiri Kak nanti Kak. Oke, ini udah aku gedein ya teman-teman. Mungkin bisa ada yang mau SS screenshot capture, silahkan. Kak boleh diulang cara baca 0 sampai 10. Oke. Jadi yang ini kita ulang lagi dari sefer. Sefer tuh 0. Bilangnya sefer. Karena I yang nggak ada titiknya itu E. Jadinya sefer. Terus
1 itu bir, 2 iki, 3 dan 3 ini uch, 4 dot, 5 besh, S-nya hanya kayak ada sya-nya gitu, besh. Terus yang 6 itu alte, 7 yedi, 8 sekis, 9 dokus, 10 on. Udah gitu teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya, nah ini kita kasih contoh pertanyaan tentang bilangan. Sini ada saat catch itu berapa? Kayak saat itu jam. Jadi jam berapa? Sekarang tadi kita mulainya kan jam 4. Jadi bilangnya saat dot. Tuh. Jam 4. Terus kalau di sini pelajaran jam berapa sih jam pelajaran itu bahasa Turkinya ders. Jadi ders saat kaçta jam berapa pelajarannya? Kalau jam saat kaçta itu kayak di jam berapa sih pelajarannya? Makanya ada tanya di belakang. Jadi kaçta, ders saat kaçta pelajaran kita mulainya jam 9. Jadi kayak ders saat 9 gitu. Pelajarannya jam 9. Lanjut. Turun lagi. Terus yang selanjutnya ada Bir Aida Kaç Gün var. Jadi kayak dalam A itu bulan, dalam 1 bulan ada berapa hari sih gitu. Gun itu hari. Nah, jadi 1 bulan kan ada 30 hari. Ya, jadinya Bir Aida dalam 1 bulan, Bir A itu 1 bulan, Da itu di dalam 1 bulan ada 30 hari. Kan karena tadi 30 itu otus, jadinya otus gunwar. Terus habis itu kalau ditanya bir haftada kaç gunwar, hafta itu minggu. Jadi 1 minggu itu ada berapa hari? Nah, itu tadi kan yedi ya. Yedi gunwar. Lanjut, ada 1 tahun bir yılda, yıl itu tahun. 1 tahun ada berapa bulan? Jadi kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi bir yılda 12 ay var. Ingat kan tadi 12 itu 12. Terus nanya kaç yaşındasınız? Umur kamu berapa gitu? Berapa usia Anda? 20 yaşındayım. Aku umurnya 20 tahun. Terus kalau misalnya kalian umurnya 19 tahun, 19 yaşındayım. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya, bir çay kaç lira? 1 teh itu berapa lira sih harganya gitu? Satu teh, 1 gelas teh itu harganya 1 lira gitu. Jadi 1 teh itu bir lira. Oke, sampai sini udah pada paham semua kan ya teman-teman, tinggal dihafal aja terus bilangan 1 sampai 10, terus kelipatannya otus, kerut, almus, yakni. Lanjut. Nih, kita ke cara orang di sini bilang ngebaca nomor teleponnya gitu. Telepon nomoranmu ala bilin gitu. Boleh saya minta nomor telepon kamu gitu. Nah, cara membaca nomor telepon itu 0 di depan itu nggak dibaca. Jadi biasanya kan 500 itu base use. Terus 31 otus bir. Jadi base use otus bir dipotong sampai sini. Kemudian lanjut baca 3 ini. Lanjut baca ini. Baru ini. Terakhir. Base use otus bir. Iki use iki. Salah, iki use on iki, aku tipe nih. Iki use on iki, 12 tadi kan on iki, aku lupa nulis on lagi. Sorry. Iki use, ini ada on-nya di sini. On iki. 47 kerjedi,
Yirmibesh. Gitu. Nah, jalan. Bentar ya, kalau yang tawar itu nanti kita jelasin juga di sini setelah ini. Habis ini, kalau masih ada ini ya. Nah, kita belajar tentang war sama yok. Jadi war itu ada, yok itu nggak ada, tidak ada. Nih, kayak di gambar di samping, semesta kimbar di kelas ada siapa aja sih? Ini mereka lagi belajar kan? Ya kalau di kelas mah kalau nggak ada, kalau bukan guru pasti ada yang murid. Nah tapi yang di gambar ini adanya murid. Jadi kita bilangnya murid-murid. Kemarin udah diajarin sama Kak Syafiq. Kalau murid banyak kita tambahin merek. Jadi semesta di kelas ada orang jilat, ada murid-murid. Jadi marnya ditaruh di belakang. Gitu. Lanjut, di bawahnya ada kucing. Terus habis itu ditanyakan pertanyaannya, Mas ada Katie warna di meja ada kucing nggak? Gitu. Pertanyaan, ada kucing di meja? Evet, iya gitu. Tidak iya. Di meja ada kucing gitu. Katie warna. Lanjut, kalian kinde gitu. Siapa yang punya pensil gitu atau enggak? Pensilnya ada di siapa sih gitu. Nah, itu bilang ini 6 orang ya. Syafiq Tewar gitu. Kaliannya ada di Syafiq gitu. Nah, aku coba cek dulu. Membuat menyusun angka buat satu sama yang bahasa udah sampai. Lanjut. Kita lanjut dulu nih. Penggunaan dade sate untuk menunjukkan kata tempat. Kalau misalnya ada huruf vokal dan berakhiran a, e, o, u, setelahnya bisa ditambahkan oleh da atau pa. Kemudian kalau misalnya vokal terakhirnya e, i, akhirannya bisa pakai menunjukkan ke tempatnya bisa pakai d sama t. Tapi di sini saya ada pengecualian gitu. Kalau katanya itu diakhiri oleh huruf mati, bukan vokal, gitu. Tapi ini cuma huruf-huruf ini aja. Ya kalian harus pakai a atau t. Gitu. Ini bahasa kerennya tuh bisa kita ngikatnya cahap gitu. Kecil sahab gitu kalau nggak salah. Gitu. Kita lanjut nih, ada contohnya. Ini contohnya. Kecuali pustek syahab tadi kan ini L akhirannya. Kalau L akhirannya terus depannya U, huruf vokalnya terakhir. Jadi kalau U pasti pakainya da belakangnya. Nih kalau tadi pustek syahab, kan terakhirannya S ya. Terus ada huruf vokal I, jadi makanya T. Tuh, ini F, huruf vokalnya E juga, terus jadi kita pakai D, karena dia bukan termasuk syahab. Terus ini ya takta, kan huruf terakhirnya K, terus huruf vokalnya A, jadi akhirnya kita pakai ta. Gitu. Suara aku masih kurang jelas ya? Masih ada gemanya, Kak. Oke, sekarang udah mulai. Bagus nggak? Jelas nggak? Kalau dari saya sendiri, jelas. Tentu saja mungkin dari para peserta mungkin ada yang agak ini, sinyalnya lemah, jadi agak kurang jelas, Kak, mungkin, Kak. Lumayan, oke. Jadi, tapi tadi udah dengar kan yang penjelasan aku, mungkin teman-teman mau nyatet dulu yang tadi yang
penggunaan sahab Iya. sahab mungkin bisa di SS sebelum aku turun ke bawah. Oh, iya. Ada U biasa. Kalau yang Mohon maaf untuk para peserta, silakan mic-nya di-mute ya. Aku coba sih pakai headset, soalnya biasanya kalau pakai headset kan bisa di mute. Headset aku kayak nggak di mute. Inje. aja itu E-I-O-U. Rumi apa aja? Kamu suara aku jelas nggak? Iya, jelas Kak ini Kak, clear. Oh ya, serius. Iya. Oke deh. Lanjut. Lanjut, kita mau coba praktekin gimana sih orang Turki itu kalau nelpon gitu. Tapi ini judul call conversation-nya Neredesin, kamu di mana? Jadi biasanya kan orang halo gitu, kalau di sini orang bilangnya halo gitu. itu Mehmet Ilham Gursyuru, apakah saya berbicara dengan Anda? Mohon maaf. Ya, saya gitu. Mohon Ya? maaf Kak, ini ada peserta yang nggak mute. Tolong di-mute dulu ya ini ya. Kak Ardika Yasa, bisa di-mute? Oh ya, silakan Kak Safir, lanjutkan. Oke, lanjut. Evet, Daniel, iya aku sendiri gitu. Terus habis itu ditanya lagi kan tadi kan okulda mesen gitu. Kamu di sekolah gitu. Sen itu artinya kamu. Okulda tadi okul itu sekolah dan U dan L berarti pakainya da. Nah, kamu di sekolah. Terus dia bilang okulda daily gitu. Aku nggak di sekolah gitu. Aku ada di rumah. FD-in gitu. Ini susah banget sih pakai headset. FD-in gitu. Terus ditanya nih itu artinya kenapa gitu. Hasta mungkin. Hasta itu kayak kamu sakit. Gitu. Evet hastayım gitu. Kalau misalnya orang ngucapin get well soon gitu. Orang di sini bilangnya get well soon. Tuh. Terus jawab Saulun gitu. Terima kasih. Jadi banyak banget kata terima kasih di sini kayak teşekkürler, teşekkür ederim, Saulun, ewallah gitu. Artinya makasih. Terus aku bilang dirsedil gitu. Sama-sama, sama-sama tuh bukan cuma dijaederin, dirsedil juga termasuk. Buat ngecek dulu kayaknya lama banget. Oh, kalau neden itu terserah kalian mau pakainya kapan aja terserah. Kalau mau pakai yang mana aja terserah karena artinya itu sama kok. Gitu. Liyem itu nanti kita bahas bukan di sini. Jadi aku cuma ngasih spoilernya aja gitu. Terus habis itu gorsyurus. Nah, gorsyurus itu artinya see you. Sampai jumpa. Gitu. Lanjut. Isim Jumeleri. Kalau ini oratmen itu artinya guru. Nah, oratmen itu artinya guru. Nah, kalau misalnya aku mau bilang aku guru loh gitu. Oratmen kayak aku guru gitu. Kalau misalnya aku bilang olumsus itu ya olumsus itu negatif, yang positif. Olumsus itu yang negatif. Jadi aku mau bilang aku bukan guru. Oratmen misalnya konotasi aku ini di akhirannya ada in, there in plus in gitu. Kemudian kalau misalnya aku mau bilang kamu guru gitu, orat mensin tinggal ditambahin sin di depannya terus ini there in gitu. Lanjut, kalau O itu dia, oretmen. Kalau misalnya aku bilang, oh dia guru, hebat, oh oretmen gitu. Tapi kalau misalnya aku bilang, dia bukan guru,
oh öğretmen değil gitu. Kalau bis tinggal ditambahin bis, yang tadi ditambahin tadi ditambahin bin, kalau kamu, kalau aku ditambahin bin. Terus kalau misalnya sis itu kamu tapi dalam konotasi banyak plural gitu, atau enggak kamu ngomong sama orang yang kayak formal gitu, lebih tua gitu, jadi sis gitu. Tinggal ditambahin sis. Kalau misalnya kamu bilang mereka, tinggal ditambahin les. Nih, belakangnya juga ngikutin yang daily sinisnya gitu. Daily ini tinggal ditambahin it, is, sinis, les. Terus aku nanya, aku guru gitu. Tinggal dijawab, pertanyaannya tuh gini, Redman nim gitu. Ditambahin nim, ditambahin sin. Kalau misalnya dia doang, cuman ini. Kalau bis, apakah kita guru gitu. Redman nis gitu. Ditambahin bis, ini. Orang ler, kalau misalnya yang plural, lernya ditambahinnya di depan nih. Jadi orang ler nih gitu. Nah, kalau misalnya yang daily ini kayak aku nggak tahu bahasa Indonesia. Oh, bukankah kamu guru gitu. Orang daily gitu. Terus habis itu bukankah saya seorang guru gitu. Itu sih. Bisa dipahami nggak teman-teman? Mungkin aku mau coba cek dulu. Nah, olum lu itu yang positif, olum susitnya yang negatif. Gitu. Kalau misalnya olum lu soru itu pertanyaan, jadi kayak pertanyaan positif. Kemudian olum lu soru artinya pertanyaan negatif. Gitu. Lanjut. Mungkin teman-teman kalau mau capture bisa baca lagi. Kita lanjut, kalau gitu kita bahas tentang sifat larat. Sifat. Kalau di Indonesia sifat kan, kata sifat. Kalau di Turki namanya sifat. Bahasa Turki sifat. Kalau banyak sifat larat. Jadi adjektif. Tembel artinya lazy, malas. Nawash artinya slow, lama banget. Games artinya muda. Kemudian çalışkan artinya hard worker. Konuşkan artinya dia tuh banyak ngomong banget gitu, chatty dan sangat komunikatif orang. Kemudian ada good shoes itu kayak powerless, kamu nggak kuat gitu kan. Aku nggak kuat good susu gitu, nggak sama end. Lanjut, kolay artinya gampang. Kotu artinya buruk. Mutsus artinya enggak senang atau unhappy. Lanjut ada hezl, fat artinya. Kemudian lanjut ada sesis. Sesis itu artinya tenang, nggak ada suara gitu. Ses itu artinya suara. Terus sis itu menandakan kalau misalnya nggak ada gitu, kayak negatif konteksnya jadi negatif. Ya bensis tanpa aku artinya, atau enggak sensis. Sen kan kamu, ditambah sis tanpa kamu. Lanjut ada sakin. Sakin itu kalem. Duzen itu organize, kayak rapi, duduknya terpasang gitu. Duzen lucu artinya strong. Zengin artinya rich. Kemudian ada korkak. Korkak itu penakut, monkey. Terus lanjut ada yakin, dekat, jesur, berani. Kibar itu artinya sopan. Jadi kayak cok kibarkan gitu. Kibar karena A, karena akhirnya huruf vokalnya A, makanya kita pakai I tanpa titik. Jadi kibarkan. Ini banget, polite banget, sopan banget gitu. Lanjut, ada materi tambahan, misalnya nanti kalian mau mengenalin diri nih di kelas. Kalau insya Allah kalian sampai di Turki nanti belum masuk kelas, terus mengenalin diri,
biasanya yang dikenal itu kayak nama gitu. Ismnya Safir, aku umurnya 22 tahun. Saya berasal dari Indonesia Lieu. Habis itu saya sekolahnya di Aban Idet Baisa University. Aban Idet Baisa University Sendal Purung. Terus habis itu lisans ya Purung, saya masih S1, lisans itu sarjana 1. Habis itu saya tinggal di kota Bolu Syehrinde. Lanjut, kita ada kayak Kacungge gitu. Kacungge itu kayak ordinal numbers, kayak misalnya saya juara pertama, kedua, ketiga, ke-9 gitu. Kayak yang tadi, sayanya. Terus ditambah inggi. Kayak ini, senep Kacungge kata, kelasnya di lantai berapa gitu, Kacungge. Kalau bisa ditanya, ada pertanyaan Kacungge, pasti jawabnya ada BJJ atau U-nya gitu kan. Senap Doko Sunjuk Fakta gitu. Senapnya kelasnya ada di lantai ke-9. Nah, inji-injinya ini menyesuaikan dengan kata terakhir. Kalau misalnya U, berarti belakangnya Sunju. Kalau misalnya dot kan O ya. O depannya O yang ada titik atasnya 2 itu. Nah, saya coba tulis jadinya dor dunju. Dor, tapi T-nya melebur gitu. Jadi kayak dor dunju. Dor dunju. Gitu. Oke. Kayaknya udah selesai sih materinya. Oh iya. Iya. Udah. Oke. Terima kasih penyampaian materinya Kak Safir. Iya, Oke. terima kasih udah didengar teman-teman. Iya, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya mungkin ya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman yang mungkin baru belajar bahasa Turki, termasuk saya pribadi juga, mungkin agak kesusahan juga memang karena merupakan hal baru juga. Kalau saya dulu itu belajar bahasa, misalkan Inggris ya, kalau belajar dari film, dari musik, dari video, dari podcast dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Turki sendiri ada semacam itu nggak Kak Safir mungkin? Nah, aku pengen dengerin lagu, jadi kalau dengerin lagu itu liriknya aku catat gitu, terus aku cari artinya apa sih, atau enggak aku nonton film kan, film-film drama-drama Turki kayak Cinta di Musim Cherry gitu, Oh, yeah. terus aku tiruin gitu, dia ngomong apa sih, terus artinya apa sih gitu, jadi kayak dia ngomong, tapi aku subtitlenya aku ganti ke bahasa Inggris, oh ternyata dia ngomong ini gitu. Oke. Ternyata memang bisa juga ya kita belajar dari video, dari film, dari musik pun sangat berguna sekali untuk belajar bahasa utamanya itu ya. Karena memang kita belajar bahasa itu kita harus senang dulu. Kalau nggak senang memang nggak susah maksudnya ya Kak ya. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin dari chat WA. Oh WA maaf, di chat grup ya. Dan Zoom. Oke. Dari Kak Erlina Puspitasari, Kak boleh diulang yang Kakinci, apa itu Kakinci? Oh Kacungge, oh yang Kacungge ini tadi yang ordinal number kayak nggak tahu yang pertama, kedua, ketiga gitu kan. Nah jadi kayak Kacungge kalau misalnya orang tanya Kacungge gitu kayak Kacungge kata di lantai berapa, kat itu artinya lantai, kata di mana kayak di gitu di lantai berapa gitu. Bilangnya 27 kata kayak angka-angka 1 sampai 9 tadi. Di 1 sampai berapa lah kayak unlimited gitu, dia ditambahin inji-injinya, dia mengikuti huruf vokal terakhir. Jadi kan ini 27, yang terakhir huruf vokalnya ada U, berarti inji tadi berubah jadi unju gitu. Misal birinji, bir kan huruf vokal terakhirnya I, jadi birinji dari lantai pertama. Oke. Oke, selanjutnya ini dari apa ini ya?
Saya yang pilih aja nih. Oke, dari Siti Nur Elisa. Kak, untuk rekomendasi film atau Turki ada Kak? Film atau lagu? Apa ya? Eh, kalau film mungkin nonton ini sih apa Ice nggak sih yang di Netflix itu. Hmm. Kalau nggak salah namanya Ice sih atau nggak ya itu sih. Aku selalu nonton itu atau nggak dari gitu. 4N1K. Kalau yang Ice ini tentang dia ngejelasin tentang sejarahnya Turki, sejarahnya ada gua gitu aku lupa tapi nontonnya. Kemudian yang Dortmund Beauty ini tentang apa ya remaja-remaja di Turki gimana sih mereka kan itu sekolah nggak banyak seragam gitu kan di Dortmund Beauty ini bisa dilihat jadi kayak gitu lah pergaulan di Turki kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya ini ada dari siapa ini ya? Tumpuk-tumpuk ini, sebentar Kak. Dari Kak Muhammad Syaiful Arif ini. Kak, untuk menyebutkan nomor telepon itu memang harus diatur seperti itu atau ada cara lain, Kak? Emang orang Turki biasanya emang kayak gitu bilangnya gitu. Kecuali misalnya kalau kita baru gitu, mereka pasti ngerti. Kita pasti nyebutnya satu-satu. Bir, iki, uch, dot, kayak gitu. Kayak nggak langsung digabung kayak aku kasih tahu tadi. Biasanya nanti kayak gitu. Oke. Selanjutnya ini dari Kak Maria Anggela. Kak, boleh dicontohin pemakaian angka dalam kalimat, misalkan memberitahukan alamat. Aku belum mungkin ya. Itu kayaknya di minggu depan deh alamat bukan di sini. Oh, berarti minggu depan ya, Kak? Materi minggu depan ya, Kak Iya. ya? Iya. Oke. Selanjutnya ini siapa ya? Oke, dari Kak Ati Aisyah. Kak, untuk menunjukkan tempat tadi yang seperti di sekolah, kan ada imbuhan di belakangnya. Itu berlaku untuk semua kata, termasuk istisna juga, atau tidak ya, Kak? Iya buat semua kata tapi menunjukkan kayak keberadaan gitu. Oke, jadi untuk semuanya itu ya. Dari Silkiana, fungsi da yang melekat kepada angka di kalimat pertanyaan. Tadi ada dogus da, sedangkan angka 9 bacanya dogus, dan aturan pakainya da itu ada nggak sih, Kak, itu, Kak? Dari Silkiana ini. Kecuali kayak itu jadi nama tempat misalnya kayak mall di sini. Mall di sini ada yang namanya outdoor. Ya udah. Terus biasanya orang bilang, aku bilangnya nggak ada sih kayaknya nggak ada ya dokus dari dokus dari. Kecuali dia nanya nggak ada sih kayaknya. Itu cuma biasanya informal doang. Misalnya orang jarang pakai sih. Ya, hanya kamu urutan keberapa gitu kayak. Tapi kan biasanya harusnya kan dokus dayin gitu. Kecuali kalau misalnya dia ngomong sama teman dokus dayin men gitu kayak aku ada di urutan 9 saya ranking kelas gitu dokus dayin gitu. Tapi itu informal. Oke. Oke, selanjutnya ini Kak, ada dari Kak Mailani ini. Kak, Kak Safira boleh ini Kak minta tolong dijelaskan cara menyusun angka yang ratusan dalam bahasa Turki, tapi pelan-pelan saja Kak mungkin Kak. Oh oke. Yang ini ya berarti ini kan angkanya ratusan ya. Iya. 212. 212. Ini suaraku jelas kan ya tapi? Jelas Kak ini Kak, dari saya jelas. Oke, jadi 212. Kan tadi 100 itu use. Nah, ada dua nih di depan. Jadi 212 itu EQUs. EQUs kan 200 EQUs. Habis itu 12 itu on EQ. Kan tadi aku ada kesalahan. Iki. Benar, EQUs on EQ. Benar. Ini aku salah tulisannya on ya. Sorry. Nah, ini juga nih.
531. Nah, 500 itu Decius. Terus tinggal ditambahin deh, ini di belakang 31 ada bilangnya Otus Dir, jadi Decius Otus Dir. Sudah bisa dipahami nggak? Halo, Mbak Melan. Gimana Mbak Melan? Oke. Mantap. Oke. Oh, aku kemarin belum sempat ngerjain semuanya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa coba, habis itu dicoba sih di Google Translate gitu. Oh iya. Memang kalau belajar bahasa memang lebih mudah kalau ada terjemahnya gitu ya Kak ya. Iya, jadi supaya kalian ingat itu, kalau misalnya kalian dicobain sendiri, oh artinya ini ternyata gitu. Jadi, Oke. Ada pertanyaan lagi nggak ya ini? Kalau merangkai bahasa Turki berarti mirip dengan bahasa Inggris ya Kak ini ya Kak ya? agak Atau beda sih. bedanya? Agak beda sih, mereka keterangan tempat itu jadi mereka taruh di depan. Kemudian apa ya, kayak kata kerja itu ditaruh di belakang gitu. Subjeknya di tengah-tengah, gitu. Keterangan objeknya juga di tengah-tengah, predikat itu kata kerja ya. Pokoknya intinya kata kerjanya mereka taruh belakang. Kayak tadi aku lagi sarjana S1, tulisan ya abang ijazah Faisal Universitas Sunda. Aku di abang ijazah Faisal Universitas lagi sarjana S1 gitu. Yang forum itu kata kerja, jadi belakang. Oke. Ada lagi kah? Dari peserta yang mau bertanya silakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan minggu depan ya. Jadi harap bersabar ini ya. Iya, ntar ada kuisnya kok. Siap-siap ya teman-teman. Jadi menunggu yang apa namanya, yang mau bertanya lagi. Ini masih ada waktu ini ya. Saya lihat dari weekly progress-nya. Ini para peserta ada Muhammad Hadik yang nilai dari QOTD-nya sangat tinggi sekali, 16.560 ini. Halo Muhammad Hadik, apakah hadir? Halo, Muhammad Hadik? Hadir Kak. Nggak hadir sepertinya ya? Hadir itu dia di chat ngecek hadir Kak. Oh iya, Muhammad Hadik hadir ini ya. Nilainya tertinggi untuk QOTD-nya ini ya. Good. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi ini Kak dari Kak Siti Aisyah. Perhitungan bagaimana ya Kak ya? Kalau menghitung dalam bahasa Turki, perkalian, pembagian mungkin? Atau pengurangan seperti itu? Beda sih, misalnya kayak 1 tambah 1 bisa bir, arte bir, apa toplam iki gitu. Kalau tambah itu arte. Kalau perkalian kartu kayaknya mending aku kasih ini deh PDF-nya nanti ya. Kalau misalnya dijelasin kayak gini mungkin tulisannya pada nggak tahu, terus agak susah gitu. Ntar pas PDF-nya aja. Oke. Oke. Kalau dulu Kak Safir itu dalam belajar bahasa Turki bisa lancar berbahasa Turki itu butuh berapa lama Kak Safir? Aku berapa ya? 6 bulan kali kayaknya, 5 bulan karena Oh, 5 bulan. iya soalnya aku sendirian kan di kota ini ya. Kayaknya karena adanya keterpaksaan terus harus bisa gitu kan. Kalau ngomong bahasa Turki kan gak ngerti gitu. Terus jadinya alhamdulillah karena dipaksa kita bisa. Oh iya.
Memang harus butuh waktu ya Kak ya, nih, kayak nggak bisa instan sehari 2 hari gini ya Kak ya. Dan kecuali emang kayak bahasa Indonesia Malaysia kita ada mirip-miripnya, sedangkan kita sama suruh baca tapi nggak ada mirip-miripnya, jadi kayak Iya, susah lah. iya. Oke, ini pertanyaan dari Opianda Juniko ini. Untuk Ya, penulisan angka sendiri berarti ikut aturan operator ya Kak, maksudnya seperti contoh nomor HP tadi 4 angka kemudian berjarak 3, 2, dan iya. kalau kita bisa asal gitu aja tulis nomor HP-nya. Jadi ada jaraknya itu ya Kak ya, kalau penulisan angka gitu di nomor HP. Oh, kalau penulisannya biasa aja kayak kita nulis nomor Indonesia nggak apa-apa digabung, tapi kalau tadi aku pisah-pisah supaya ngerti pembacaannya aja gitu. Kalau bisa setengah aja setengah kali. Itu ya. Ya, Kalau kita menghitung benda dengan angka itu bagaimana Kak? Apakah ada perbedaan Kak? Menghitung ini benda sih dengan saya, menghitung angka. saya 3 buku ya, each kitab gitu. Each kitab. Kemudian kalau misalnya 9 buku, dokus kitab war gitu. Ada 9 buku, dokus kitab. Kalau misalnya satu buku biar kitab. Gitu ya. Jadi mirip dengan bahasa Inggris itu ya Kak ya? Iya, iya maaf sih. Aku keyboardnya nggak bisa turun. Oh iya. Oke. Oke ini. Iya. Tadi apa Kak untuk rekomendasi filmnya Kak untuk tentang kehidupan sekolah di Turki Kak? Sampai ini sejarahnya Mungkin bisa keyboardnya diketikkan di ini di udah aku chat. Oke. apa namanya aku lupa pokoknya ada film yang sedih gitu kan. Kalau kamu tahu tulisin, aku lupa namanya. Ini juga jadi kayak orang kalau nonton yang seru-seru suka. Oke. Kalau tentang isim kum leleri itu bagaimana gitu Kak? Tadi Singgung sepertinya lele sudah dijelaskan ya tadi ya. ya jadi tinggal ditambahin bahan aja kalau misalnya bayi ada in ten ditambahin sin, kalau dia nggak perlu tambah apa-apa ditambahin tiga sis ditambahin sinis, onlar mereka tambahin nggak, apakah angka ini bisa kata juga bukan kata apa. Oke. Oke. Satu lagi mungkin ya dari Kak Sultan ini. Nah, ini tips untuk menghafal ini Kak. Bagaimana menurut Kak Safir Kak ini Kak? Menghafal kosakata Turki, vocabulary-nya Turki. Paling cuma ini doang kalau ngomong sama orang tua misalnya kayak Pip Kane misalnya mau makan bakso gitu, mau ustane bakso gitu ala bilir nim gitu, saya boleh ambil tiga buah bakso enggak, mungkin gitu aja sambil bercanda-bercanda, mungkin nanti jadi akhirnya keinget gitu kan nulis-nulis juga jurnal kan sekali nulis jurnal kalian mungkin bisa coba-coba nulisnya saya bahasa Turki, nggak apa-apa kalian coba dulu di translate bahasa di Google Translate terus saya coba lagi bener atau enggaknya, kadang Google Translate juga nggak bener sih tapi ya apa belajar. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mungkin ada ini Kak pesan dan kesan dari Kak Safir untuk belajar bahasa Turki bagi para peserta Kak.
Masih ya. Apa ya? Sebenarnya tidak ada teman. Mungkin kalian bisa nonton aja, nonton drama kan kalian bisa nonton drama Korea. Nah, sekarang gantian kalau punya drama Turki biar bisa jadi bahasa Turki gitu. Karena sering dengar, karena sering ngucapin, mungkin kalian jadi kayak oh gampang inget gitu ya. Kita semangat lah, doain semoga kalian rezeki di Turki. Turki. Oke, terima kasih Kak Safir ya. Mungkin kalau teman-teman masih sinyalnya masih agak lemot mungkin ya, karena di Indonesia sendiri sekarang ini masih sudah mulai musim hujan ini Kak. Jadi kalau ada kendala sinyal itu memang wajar sekali mungkin ya kalau tinggalnya di daerah yang jauh dari sinyal gitu ya Kak ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita foto dulu ya kita ya, foto bareng dulu dengan pemateri dan juga para peserta. Oke. Silakan dari tim Scholarship for Us untuk taking picture. Silakan ya. Oke, semua saya harapkan untuk para peserta bisa open kamera. Silakan open your camera. Jadi nanti kita foto masing-masing peserta juga bisa screenshot. Nanti bisa diupload di Instagram. Jangan lupa tag Scholarship for Us ya nanti ya. Oke. Bagi yang punya caption bagus nanti di story-nya nanti akan di-repost oleh Scholarship for Us tentunya ya. Ya, tag aku juga boleh ntar aku repost biar followers kalian nambah. Iya, dari Kak Safir juga bisa nih ya. IG-nya Kak Safir apa ya Kak ya? Aku udah tulis di chatbox Safir 25_. Oke. Oke, dari tim Scholarship for Us sudah siap? Kita taking picture ya. 1, 2, 3. Oke. Gaya lain. 1, 2, 3. 3. Oke. Jangan lupa silakan teman-teman juga bisa screenshot sendiri. Nanti bisa diupload sendiri ya. Jadi screenshot versi dari teman-teman nanti biar beda nanti ya dengan yang lain ya nanti ya. Oke. Oke, untuk link presentasi saya berikan. Oke. Baik. Mungkin cukup sekian pada malam hari ini untuk pertemuannya. Kita selesai lebih awal mungkin ya. Belum ada jam 9, kurang dari 7 menit ini. Oke. Silakan teman-teman untuk linknya, link absensinya, bisa di-copy dulu nanti ya. Di-copy dulu, nanti di-open di browsernya masing-masing. Oke. Oke, terima kasih untuk utamanya Kak Safir yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan terima kasih juga untuk para peserta. Ada sekitar 80 peserta yang hadir pada malam hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan apa yang untuk kita semuanya. Amin. Oke. Terima kasih juga sudah diundang di scholarship di acara ini. Iya. Oke. Sekian dari saya selaku host. Saya minta maaf kepada para hadirin yang telah hadir pada malam hari ini apabila dalam membawakan acara banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Dari saya mengucapkan terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.